Baik, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, itu sunanul fitrah. Apa? Sunan al-fitrah. Sunan itu adalah jamak dari kata sunnah. Jamak dari kata sunnah. Kalau tunggal sunnah, kalau lebih dari satu maka atau lebih dari dua maka disebut dengan sunan. Sunanul fitrah. Fitrah sendiri apa maksudnya? Fitrah itu adalah perilaku asli, ya, perilaku asli seorang manusia, perilaku asli. Jadi fitrah itu artinya perilaku asli atau apa namanya ya? Jadi perilaku asli yang Allah ciptakan kita dengannya, belum dirubah, masih asli, belum diubah-ubah, belum terpengaruh dengan perubahan. Maka itu disebut dengan fitrah. Fitrah itu ada dua. Fitrah itu ada dua. Yang pertama adalah fitrah hati. Fitrahnya hati. Fitrahnya hati maksudnya apa? Fitrahnya hati itu adalah mengenali keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrah hatinya. Maksudnya adalah hatinya itu mengakui bahwa adanya Tuhan yang esa. Adanya Allah Subhanahu wa taala yang esa atau tauhid. Jadi setiap orang yang lahir itu dia berada di atas fitrah, sifat asli tersebut. Yaitu kalau seorang dibiarkan lahir kemudian dibiarkan tidak diajari suatu agama, misalnya tidak diajari apapun, maka secara default, secara otomatis dia pasti akan mengakui adanya Tuhan yang esa, adanya satu Tuhan. Ini fitrah apa? Fitrah hati. Kemudian ada juga fitrah amal atau fitrah dalam kelakuan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Fitrah dalam amal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini harus dihafal hadisnya ya. Khamsun minal fitrati. Khamsun minal fitrati. 5 perkara fitrah. Khamsun minal fitrati. 5 perkara fitrah. Al-istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Itu al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. 2, wal khitanu, ya, khitan atau sunat, biasa kita bilang di bahasa Indonesia sunat ya. Kemudian yang ketiga, wa qassus syaribi, kumis atau trim ya. Apa jenisnya trim? Memangkas ya, memangkas kumis. Yang keempat, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan yang terakhir, wa taqlimul azfari, memotong kuku. Memotong kuku. Jadi ada 5 perkara yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan termasuk fitrah. Fitrah itu sifat asli manusia, dan sifat asli manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengannya itu adalah dia ini selalu condong kepada kebaikan. Condong kepada kebaikan. Berarti 5 perkara ini adalah kebaikan. Yang aslinya manusia semua pasti menyukainya. Manusia secara asli ya, secara tabiat. Nah, ini maksud saya. Fitrah itu bahasa lainnya adalah tabiat. Tabiat, sifat asli. Tabiatnya manusia menyukai semua perkara ini. Jadi manusia itu suka kalau bersih bulu keteknya, bersih bulu kemaluannya, rapi kumisnya, dan pendek kukunya. Jadi sifat aslinya atau tabiatnya manusia itu suka dengan perkara tersebut. Adapun kalau ada orang yang suka keteknya lebat misalnya atau kukunya panjang dan kotor, maka itu dia sudah keluar dari sifat aslinya atau keluar dari fitrahnya. Dan kalau fitrah itu bagus, berarti keluar dari fitrah itu bagaimana?
tidak bagus, ya jelek, ya. Jadi seseorang berupaya, dan Allah Subhanahu wa taala ini bentuk kasih sayang Allah untuk kaum, untuk manusia ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat agar manusia itu tidak keluar dari fitrahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahukan melalui nabinya bahwa 5 perkara ini nih aslinya tabiat manusia seperti ini yang bagus. Apa itu? Yang pertama tadi mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan, kemudian mencabut bulu ketiak, memangkas kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Masih ada lagi perkara-perkara yang lainnya, ada yang 10 ya, ada yang 11. Baik, kita masuk yang pertama, istihdad. Istihdad. Apa itu istihdad? Mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Jadi di sini bahasanya adalah mencukur. Artinya kan ada 3 ya. Mencukur, mencabut, memangkas. Mencukur, mencabut, memangkas. Untuk bulu kemaluan, maka yang disunnahkan adalah mencukur, bukan mencabut. Bukan juga merapikan, tetapi mencukur. Artinya dihabiskan. Dihabiskan sampai bersih, tapi masih tinggal akarnya. Masih tinggal akarnya. Jadi disunnahkan untuk mencukur. Mencukurnya itu bisa dengan silet misalnya, atau besi dan yang lain-lain. Tetapi bisa juga menggunakan alat untuk mencukur yang lainnya. Misalnya ada krim untuk membuatnya rontok, atau yang lain-lainnya. Ya, misalnya ada alat sekarang laser ya, yang bisa menghilangkan, merapikan, dan lebih lama, maka itu lebih bagus. Ya. Dan disunnahkan juga untuk mencukur bulu yang ada di sekitar anus ya. Mencukur bulu yang ada di sekitar anus, disebabkan itu akan menjadi tempat tinggalnya kotoran jika tidak dicukur. Ya. Yang pertama adalah istihdad. Kita tambahan sedikit. Kenapa dinamakan istihdad? Dari kata hadidah. Hadid artinya besi. Jadi dinamakan istihdad karena dicukur menggunakan besi, pisau cukur kah dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti tidak boleh dirapikan dengan yang lain, dicukur dengan yang lain. Bisa ya? Boleh. Kemudian yang kedua, khitan. Apa? Khitan. Panjang taknya ya. Kho, ta panjang. Kemudian ta ada alifnya kan? Fathah diikuti alif. Khitanu. Al-khitanu. Ya. Apa ini maksud dan khitan? Khitan maksudnya adalah membuang, kalau bagi laki-laki ya, bagi laki-laki adalah membuang kulit yang menutupi kepala penis. Membuang kulit yang menutupi kepala penis ya. Ini untuk laki-laki. Dan hukumnya dalam Islam, laki-laki wajib dikhitan. Laki-laki wajib dikhitan. Khitan ini diakui kebaikannya. Bahkan selain muslim pun ada yang berkhitan. Seperti orang Korea. Orang Korea itu budayanya juga berkhitan. Apalagi semacam orang Yahudi, karena memang dalam syariat agamanya juga disyariatkan. Adapun bagi perempuan, khitan itu dilakukan, kalau laki-laki tadi kan memotong kulit yang menutupi kepala penis, ya kan? Kalau perempuan itu adalah memotong sedikit daging ya, yang biasa kita kenal dengan nama klitoris. Tapi itu sedikit saja, tidak boleh dihabiskan, karena kalau dihabiskan itu termasuk kezaliman. Lantas apa hukumnya khitan bagi wanita? Yang benar bagi wanita itu tidak wajib.
Bagi wanita tidak wajib, dia hanya dianjurkan. Untuk wanita dianjurkan untuk khitan, ya. Namun ini tidak wajib, ya. Kapan dilakukan khitan? Kapan dilakukan sunat? Kapan baiknya disunat orang? Sebaiknya disunat itu pada hari ketujuh. Jadi pas dia di akikah, disunat juga. Dan disunat pada usia bayi itu lebih baik disebabkan karena luka pada bayi lebih cepat sembuh. Kemudian yang kedua, dia belum banyak bergerak ke sana kemari, belum lari-lari dan sebagainya kan, sehingga lukanya tidak terganggu. Dan itu juga sudah disarankan oleh kedokteran modern, ya. Khitan baiknya dilakukan pada saat masih bayi, dan itu masih kecil. Seperti Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW, Hasan dan Hussein, itu keduanya itu di khitan dan disunat pada hari yang ketujuh, ya. Fitrah yang ketiga, sunanul fitrah yang ketiga adalah qassu asyarib. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang dimaksud dengan qassu syarib ini bagaimana. Ada yang mengatakan dicukur sampai habis. Ada juga yang mengatakan cukup dipangkas saja dengan masih menyisakan kumis. Yang penting tidak melewati bibir. Kita tahu apa artinya syarib. Berasal dari kata minum, ya. Makanya kata isyrab, minumlah. Syaroba, minum. Kenapa dikatakan syarib? Karena itu kumis, kalau dia panjang, kalau seorang minum susu misalnya, maka minum duluan kumisnya. Paham, Ki? Kalau orang punya kumis panjang, misalnya makan bubur kah, atau minum susu atau minum kopi, yang duluan minum apanya? Kumisnya. Makanya dikatakan asyarib, minum. Nah, maka ini termasuk jorok, ya. Kalau kumis panjang melewati bibir, saat minum dia dulu yang kena makanan atau bubur, susu, seperti itu, ya. Jadi ini jorok. Makanya dalam Islam disunnahkan untuk merapikan kumis, minimal yang melewati bibir, yang sudah lewat ini dirapikan, atau boleh juga dihabiskan, ya. Dan ini kata penulis mengandung sisi ketampanan, ya. Jadi sebenarnya aslinya cowok itu ganteng kalau rapi kumisnya, bukan yang panjang kumisnya. Ya, seperti dalam lagu-lagu dangdut, ya. Bang kumismu panjang, itu seakan-akan kumis panjang itu ada bentuk ketampanan. Tidak, dalam Islam justru kumis yang rapi dan pendek itulah kebersihan dan ketampanan. Dan termasuk menyelisihi orang-orang kafir, karena orang kafir termasuk budaya khusus mereka dahulu adalah memanjangkan kumisnya. Dalam satu hadis itu disebutkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kashfus syawarib, ya, potonglah kumis, wa'afu al-liha, dan maafkanlah jenggot. Jadi Rasulullah mengatakan maafkan jenggot. Maksudnya biarkan jenggot. Rasulullah tidak mengatakan tumbuhkan jenggot. Saya ulangi. Jadi Rasulullah mengatakan a'ful liha, biarkan jenggot, bukan tumbuhkan jenggot. Tahu bedanya? Tahu. Apa? Kalau biarkan jenggot. Ya, kalau biarkan tidak boleh dianu. Ya, bagaimanapun keadaannya, meskipun cuma satu lembar, biarkan saja. Jadi di sini tidak ada perintah untuk menumbuhkan jenggot. Misalnya suntik kah, atau pakai obat kah, untuk kalau memang segini tumbuh, segitu biarkan. Yang tumbuh itulah yang
Dibiarkan. Jadi Rasulullah mengatakan biarkan jenggot kalau ada yang tumbuh. Kalau tidak ada yang tumbuh ya sudah, tidak apa-apa. Jadi tidak dicela seseorang kalau DNA-nya memang tidak di jenggotnya, lantas tidak tumbuh jenggotnya, dia tidak usah bersusah payah untuk menemukan jenggotnya tersebut. Tapi kalau tumbuh maka jangan dicukur. Maafkan jenggot, kata Rasulullah SAW. Adapun sekarang kebanyakan terbalik ya. Justru kumis yang dibiarkan, jenggot tidak dimaafkan. Tidak ada maaf bagimu, cukur sampai habis. Dan dianggap itulah ganteng itu kayak gitu standarnya. Punya kumis, kemudian jenggot bersih ya. Meskipun belakangan sekarang lain lagi ya. Lain lagi tren sekarang adalah berjambang. Cowok berjambang itu katanya justru itulah yang ganteng, yang maco. Dan memang aslinya fitrahnya manusia itu, laki-laki itu ganteng kalau berjenggot, bercambang, bukan yang bersih mukanya. Karena coba perhatikan singa. Singa itu kelihatan ganteng, garang, berwibawa karena ada surainya. Coba bayangkan singa yang bersurai itu, bayangkan Ki, dicukur surainya, bagaimana mukanya? Apakah masih seram? Tidak ya. Begitulah laki-laki. Laki-laki itu ganteng karena jenggot. Ya. Sedangkan mencukur habis jenggot itu menyerupai kaum wanita. Menyerupai kaum wanita. Muka bersih seperti perempuan ya. Apalagi kalau sudah tua, sudah peot, lantas tidak ada jenggotnya. Dikatakan bahwa jenggot itu justru menyebabkan wibawa di wajah bahkan setelah tua ya. Jadi kalau orang sudah tua ada jenggotnya justru berwibawa kelihatan. Sementara orang tua tidak ada jenggotnya, mirip nenek-nenek ya, bukan mirip kakek-kakek. Mirip nenek-nenek. Ya kecuali memang tidak tumbuh ya. 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 Sunnah, disunnahkan untuk memangkas kumis. Termasuk dari sunnahul fitrah ya, termasuk dari sunnah-sunnah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan juzu asyawariba wa arkhu al-liha wa khalifu al-majus. Potonglah kumis, biarkan jenggot, serta selisihilah orang-orang majusi. Jadi perintah untuk membiarkan jenggot dan mencukur kumis itu adalah perintah akidah juga. Disebabkan karena ini adalah upaya untuk membedakan diri daripada orang-orang majusi. Rasulullah SAW bersabda juga dari sahabat Ibnu Umar, khalifu al-musyrikina wa firru al-liha. Selisihilah orang-orang musyrik. Panjangkan jenggot, wa ahfu asyawarib, dan tipiskanlah kumis ya. Maka hukum memanjangkan jenggot ini dan itu wajib bagi laki-laki ya, muslim yang punya jenggot ya. Yang membiarkan jenggot ini hukumnya adalah wajib, karena mencukur jenggot itu melanggar perintah Rasulullah SAW ya. Karena Rasulullah menyuruh apa? Biarkanlah jenggot. Lantas kita kenapa malah kita potong habis, padahal Rasulullah mengatakan biarkan jenggotmu. Rasulullah mengatakan biarkan jenggotmu, malah kita tidak memberi maaf selembar pun, tidak ada yang kita maafkan ya. Kemudian juga ulama mengatakan mencukur jenggot itu termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla ya. Jadi termasuk yang tidak dibolehkan seperti mencukur alis. Cukur alis tidak boleh ya. Mencukur alis tidak boleh. Begitu juga dengan jenggot. Dan ini merubah ciptaan Allah itu haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya. Di surah An-Nisa ya, ayat 118. Setan berkata, dan akan kusuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar
merubah ciptaan Allah. Surah An-Nisa ayat 118 119. Kemudian yang ketiga menyerupai orang kafir. Makanya Rasulullah mengatakan jazzu asyawarib. Rapikanlah kumis, wa arhul liha, pelihara jenggot, wa khalifu al-majus, dan bedakanlah diri kalian dengan orang kafir. Kemudian yang keempat menyerupai perempuan ya, sebagaimana kita sebut. Sedangkan menyerupai perempuan itu boleh tidak? Tidak boleh. Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mushtabihina minar rijali bin nisa. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Ya. Lanjut. Yang keempat memotong kuku, memotong kuku. Yaitu menggunting ya, menggunting kuku, tidak membiarkannya panjang. Selain terlihat lebih indah, lebih baik, lebih indah kelihatan ketika kuku kita rapi, itu juga lebih bersih karena kuku menjadi tempat bersarangnya kotoran. Apalagi kalau tangan kiri dipakai cebok, panjang kukunya, kira-kira ada ndak kotoran yang mampir di situ? Pasti ada. Bagaimanapun bersihnya kita membersihkan, dah tentu akan jauh lebih bersih ketika kuku kita panjang. Sedangkan memanjangkan kuku itu haram disebabkan karena manusia itu dilarang menyerupai binatang buas. Sedangkan kuku panjang itu menyerupai binatang buas. Biasanya cewek-cewek ini ya, cewek-cewek kasih panjang kukunya, kemudian diwarnai, ditempeli macam-macam stiker. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Dan ini juga disebut menyelisihi fitrah, ya, menyelisihi tabiat asli manusia. Termasuk juga bapak-bapak kadang ada dia biarkan di kuku jempolnya, biasa dia biarkan panjang, digunakan untuk apakah gitu kan? Itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah apa sunanul fitrah yang kelima? Ya, taklimul azfar ya. Ya. Harusnya mencabut bulu ketiak dulu tadi ya. Iya, terbalik. Mencabut bulu ketiak. Ya, maksudnya itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Boleh juga dicukur, boleh kalau tidak tahan, tidak kuat mencabut, ya, sakit misalnya, merasa sakit, maka boleh dicukur. Meskipun terkadang kalau dicukur malah tambah lebat. Maka yang terbaik sebenarnya adalah mencabut, ya, dan itu memang yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala natfu al-ibad, mencabut bulu ketiak. Hikmahnya mencabut bulu ketiak adalah menjaga kebersihan dan juga bulu ketiak yang panjang itu menjadi sebab bau badan yang tidak sedap, ya, karena keringat akan menumpuk di situ, kemudian keringat itu akan menjadi sarang berkembang biaknya bakteri sehingga menyebabkan bau busuk. Makanya agama kita, agama yang lurus, memerintahkan untuk mencabut bulu ketiak, dan ini berpegang teguh kepada hal-hal ini, 5 hal ini, ya. Selain karena di dalamnya terkandung kebersihan, keindahan, kesucian, juga terdapat padanya semangat untuk tetap berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seorang manusia di atas fitrah tersebut, ya. Juga terkandung perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir, ya.
Kemudian ada juga dalam hadis yang lain, ya, sehingga termasuk sunanul fitrah adalah al-istinsyaq, ya, al-istinsyaq. Tidak ada dalam hadis ini, ya, dia ada di hadis yang lain. Tambahannya ini. Apa itu al-istinsyaq? Siapa yang tahu? Al-istinsyaq adalah menghirup air ketika wudu. Jadi ketika wudu kita kumur-kumur, kalau kita ambil air, kemudian sebagian kita pakai kumur-kumur, sebagiannya untuk dihirup ke dalam hidung dengan kuat. Dihirup ke dalam hidung dengan kuat. Itu namanya al-istinsyaq. Kalau menyemburkan keluar apa namanya? Al-istinsyar. Ya. Jadi termasuk di antara kesucian itu adalah menghirup air kuat-kuat ketika berwudu. Kecuali saat puasa. Kalau puasa jangan terlalu kuat tariknya. Takutnya masuk ke dalam saluran makanan, ya. Karena ini kan bersambung, ya. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan 10 sifat fitrah, ya. Beliau mengatakan, saya lupa yang ke-10, tapi sepertinya yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Kemudian ada juga membersihkan sela-sela jari, membersihkan sela-sela jari, ya. Ghuslu al-barajim, yang mencuci ruas-ruas jari. Karena ruas-ruas jari itu adalah tempat berkumpulnya kotoran setelah kita bekerja atau beraktivitas, maka kotoran berkumpul di sini, ya. Biasanya bagian sini kan tercuci, ya, tapi sering terlupakan itu sela-selanya. Maka disunahkan untuk menyela-nyela jari, baik saat berwudu atau cuci tangan. Ya, menyela-nyela jari termasuk dari sunnanul fitrah. Ya. Kemudian termasuk juga di dalamnya membersihkan tempat lain yang menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Biasanya di mana? Di belakang telinga. Di mana lagi biasa? Di lubang telinga, ya. Maka itu juga disunahkan untuk dibersihkan sebagai bentuk kias atas tadi membersihkan sela-sela jari, ya. Maka yang lain juga yang menjadi tempat berkumpulnya kotoran juga disunahkan untuk dibersihkan, ya. Dan juga termasuk sunnahul fitrah adalah al-istinja, ya, al-istinja. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anhu, ya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan yang lain-lainnya. Yang 10, ya, 10. Yang di buku kita ini kan ada berapa? 5, ya. Tapi di halaman 25 ada asyrun minal fitrati. 10 sifat fitrah adalah qasus syarib, memotong kumis, wa ifahu al-lihyah, membiarkan jenggot, wasiwak, bersiwak, wal istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian waqassu al-azfar, memotong kuku, wa ghaslu al-barajim, mencuci ruas jari, wa natfu al-ibat, mencabut bulu ketiak, wa halqu al-anah, mencukur bulu kemaluan, dan wantiqasu al-ma, dan istinja, ya, membersihkan 2 jalan, artinya istinja, ya, membersihkan 2 jalan kotoran, berarti istinja. Mus'ab bin Syaibah mengatakan, aku lupa yang ke-10. Kalau tidak salah kata beliau adalah berkumur. Sudah, ya, alhamdulillah. Kita sudah selesaikan sunanul fitrah. Berarti mulai hari ini
Kita tidak ada lagi yang panjang kukunya, tidak ada lagi yang biarkan bulu keteknya, sampai gondrong. Ya, kita lakukan sunanul fitrah ini. Termasuk ketika wudhu kita isap air sampai dengan kuat ya, sampai ke pangkal hidung. Sebagian ulama mengatakan bahwa pangkal hidung itu adalah tempat bermalamnya syaitan. Tempat bermalamnya syaitan. Jadi kalau kita bersihkan dengan air, maka syaitan akan pergi. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.